Ya. Kamera ini, ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan dimuliakan Bapak Pimpinan Wilayah Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan dan beserta seluruh jajarannya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta hajat yang diinginkan atau target yang ingin dicapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma li ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji, tema kita adalah tentang fikih kurban. Tadi disampaikan. Materinya ada berarti. Tapi bisa enggak? Fikih kurban. Fikih kurban ini saya tukil di dalam buku, dalam kitab Al-Mu'tamad, kitab fikih Syafi'i, bicara terhadap kurban. Pertama, dalam bahasa Arab, kurban itu artinya, tapi sebentar, sebelum ini dilanjutkan, kita sampai jam berapa dulu? Sampai jam 7. Sampai ini jam 4:15, berarti 30 menit ke depan. Ya, 30 menit ke depan kita penjelasan, 5:4 selesai, kemudian dikembangkan dengan tanya jawab. Ya, jam 5 bolehkan? Oke. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab kurban itu diterjemahkan atau diartikan, dibahasakan dengan nama udhiyah. Maka dalam ketika perayaan hari raya kurban namanya Idul Adha, bukan adha, pakai dot, adha. Idul Adha, adha yudhi udhiyatan, adha yudhi udhiyatan, udhiyah. Nah, udhiyah ini akar katanya dalam bahasa Arab itu ada namanya akar kata. Secara bahasa adalah pecahan kata dari kata adha, ad-duha. Waktu duha itu kan adalah irtifa'us syams, naiknya matahari memanas. Jadi kapan ditanyakan waktu duha? Ketika matahari sudah mulai memanas. Estimasinya kira-kira pukul 7 itu sudah mulai masuk waktu duha. Jadi ukurannya setelah sholat subuh itu nanti ada berlaku namanya waktu isyraq. Sekarang ini sekitar jam 6.20. 20 menit ke depan setelah waktu isyraq, 20 menit ke depan itu dibolehkan sholat hari raya. Jadi waktu hari raya itu dibolehkan setelah 20 menit. Dalam ilmu falak, dalam ilmu astronominya Islam, itu 20 menit, 3 meter naiknya matahari itu berlaku, boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di situ pula kita diperkenankan untuk melaksanakan sholat duha. Jadi estimasinya kurang lebih pukul 7. 7 kurang 1/4 itu masih sudah bisa. Nah, kenapa diambil kata kurban atau udhiyah itu dengan hampir kesamaan katanya dengan ad-duha? Karena matahari pada masa itu ketika naik dibolehkan kita menyembelih binatang kurban tersebut. Jadi binatang yang kita akan sembelih pada hari 10 Zulhijjah itu dia harus memenuhi kriteria waktu. Kriteria waktunya kapan? Waktu duhanya masuk. Kalau disembelih sebelum waktu sholat, habis sembahyang subuh langsung disembelih, maka hanya sekedar sembelihan biasa.
Jadi ada tata caranya tersendiri. Kemudian, adapun secara istilah dalam hukum syariat, al-udhiyah secara syariat adalah binatang ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Definisinya jelas Pak, Bu, bahwa penyembelihan itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang menyembelih untuk rasa syukur terhadap bayi yang baru lahir, namanya akikah. Akikah itu disembelih untuk memberikan kesyukuran terhadap bayi yang baru dilahirkan. Wasyatun lidzariyatan, satu kambing untuk seorang perempuan dan 2 ekor kambing untuk seorang laki-laki. Kalau dia kembar laki-laki 2 orang, maka 4 tuh kambingnya. Itu sudah hukum di dalam hukum syariat. Nah, adapun kurban itu disembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya hanya mendekatkan diri, taqarrub ilallah. Yang setelah itu kita akan berbagi dengan daging-dagingnya. Kalau kita punya 1 ekor sapi, kemudian ada panitia kurban di tempat kita, Pak, tolong sembelihkan sapi saya, nanti dagingnya saya ambil ya. Bukan untuk dibagi-bagi, itu namanya umpat menyembelihkan aja. Bukan berkurban itu. Ini rally ya, streaming. Ada yang tidak paham pakai bahasa Banjar? Oh paham, ya. Itu udhiyah. Kapan waktu penyembelihannya? Pada hari ke-10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah sampai 3 hari ke depan. Atau yang disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari raya juga, Pak. 11, 12, 13 itu hari raya. Sekalipun Bapak Ibu biasanya tetap masuk kantor. Ya, tapi dia di hari raya 10, 11, 12, 13. Dia akan terasa ketika kita melaksanakan haji. 10 biasanya ketika selesai wukuf di Arafah, orang pergi menuju Muzdalifah pada malam hari raya, mengambil batu. Di malam hari raya orang melontar jamrah, namanya Jamratul Aqabah. Setelah itu bertolak menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah tawaf dan sa'i selesai baru kembali ke Mina, bermabit di Mina di tanggal 11, 12. Kalau 11, 12 dilakukan mabit, namanya napar awal. Kalau sampai hari 13 namanya napar sani. Nanti insya Allah kalau berangkat haji. Atau sekarang kan tidak ada yang haji ya. Tahun ini kita akan terbentur karena peraturan mendunia, pandemi. Jadi tidak bisa melaksanakan haji kecuali mau tawaf di asrama haji. Ya. Asrama haji itu boleh. Apa dalilnya disyariatkannya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Surah Al-Kautsar. Dalil disyariatkannya kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka salatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah." Maksudnya laksanakanlah salat Id, setelah itu lakukan kurban. Maka ada tertibnya, laksanakan salat Id dulu baru melaksanakan kurban. Jadi tidak diperkenankan kalau kita sebelum salat Id dilaksanakan. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik sahabat Nabi, Pak, bahwa Rasulullah menyembelih 2 ekor domba. Sebentar saya tarik masker dulu. Susah ke ceramah pakai masker. Kada bisa berhinak. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik mengatakan Rasulullah bersabda, Rasul menyembelih 2 ekor domba. Anas berkata, dan aku berkurban bersama 2 ekor domba itu. Jadi dalilnya apa? Dalil itu adalah landasan hukum supaya legalnya ada. Bahwa Rasulullah berkurban pada masa itu dengan 2 ekor kambing dan Anas ikut serta di dalam kurban tersebut. Artinya ramai-ramai mereka melaksanakan penyembelihan dan Anas juga ikut serta untuk menyumbang beberapa ekor binatang ternak. Sekarang hukumnya, Pak. Ini ada 14 halaman ya. Hukumnya. Kurban hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad itu apa ya? Sunat level 5. Itu kalau dianalogikan dengan pedas. Pedas 1, pedas 2, pedas 3, pedas 4, pedas 5. Pedas 5. Sunat muakkad itu adalah sunat mendekati wajib sebenarnya. Yang Nabi tidak pernah meninggalkan selama hayat beliau. Kalau mau diwajibkan, di dalam hukum indikasinya, Nabi
tidak melarang bagi mereka yang meninggalkan. Maka kalau mau diwajibkan, sedangkan Nabi tidak menegur bagi mereka yang meninggalkan. Lalu di situ ada indikatornya. Oh, indikatornya berarti ini sebenarnya Nabi tidak pernah meninggalkan, tapi yang meninggalkan tidak berdosa, maka disebut dengan sunat muakkad. Contoh sunat muakkad, Pak. Pelaksanaan sholat rawatib yang biasa Bapak laksanakan. Dalam sholat 5 waktu kita laksanakan itu ada 12 rakaat menurut hadis versinya Aisyah yang mendampingi sholat wajib kita. Namanya sunat muakkad. Kalau 12 rakaat ini tidak kita laksanakan pun tidak masalah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat setelah maghrib, asar tidak ada. Ini sunat ghairu muakkad namanya. Sebelum asar tuh ghairu muakkad. Nabi terkadang langsung melaksanakan sholat asar, terkadang Nabi melaksanakan sholat di rumahnya. Maka antara adzan dan iqamat hanya berlaku, Nabi pernah bersabda, baina kulli adzanain salatun. Antara adzan dan iqamat boleh kita sholat. Tapi Nabi terkadang meninggalkannya. Kapan terjadinya itu? Sebelum asar dan sebelum maghrib. Maka oleh sebab itu tatanan fikih mengatakan sebelum asar dan sebelum maghrib namanya ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu bukan hukum pasti. Tapi kalau ada orang melaksanakan boleh tidak? Is okay, tidak masalah. Kalau tidak melaksanakan juga tidak masalah. Wah, ini pengoler nih. Orang sembahyang sunat dulu. Wah. Jadi itu perbedaannya sunat muakkad. Adapun 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh jumlahnya 12. Itu sunat muakkad namanya. Sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan menjadi syiar yang terlihat, yang seyogianya diperlihatkan oleh setiap muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang telah tersebut. Kurban juga menjadi sunat kifayah bagi satu keluarga. Maksudnya apa, Pak? Sunat kifayah. Bapak punya satu keluarga. Bapak beserta 1 orang istri. Disebut 1 orang istri, sekarang ada juga yang 2 sampai 3 kan ya. Bapak, istrinya, 2 orang anaknya. Lalu dia berkurban 1 orang, 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. 1 ekor sapi, 1 bagian maksudnya. Atas nama siapa? Bapaknya. Itu yang 3 orang, ibunya, 2 orang anaknya, semua dapat pahalanya. Pak Ustadz, kalau enggak ganti-ganti namanya enggak masalah. Pahalanya sama, Pak. Itu namanya sunat kifayah. Jadi kalau rembukan, Pak Ustadz, kan uang istri saya enggak pernah saya otak-atik biasanya. Jadi kita rembuk. Saya 1 juta, istri saya 1,5 juta. Curang nih. Enggak, soalnya istri saya punya jabatan, Pak Ustadz katanya. Jadi 2,5 juta dibayarkan ke panitia kurban atas nama 1 orang. Maka 1 keluarga dapat pahalanya. Itu yang dimaksud. Ada 1 orang namanya Abu Ayyub Al-Ansari, dia kepengen berkurban, Pak. Tapi kira-kira pada masa itu dia tidak punya duit. Akhirnya ketika dia mampu membeli kambing, langsung dia pergi ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini saya akan berkurban 1 ekor kambing. Ketika orang-orang bertanya, Abu Ayyub tuh kurban siapa? Ini punya saya untuk saya dan keluarga saya. Saking senangnya karena dia tidak pernah berkurban, kepengen berkurban. Akhirnya Nabi mengatakan itu, walaka wali ahlika, pahalanya bagimu dan seluruh keluargamu. Maka dia dapatkan 1 keluarga. Jadi Pak Ustadz kalau tidak ganti-gantian enggak masalah. Enggak masalah. Tahun ini bapaknya yang kurban, tahun depan tuh bapaknya lagi. Istrinya selama masih ada buku nikahnya tetap dapat. Paham maksudnya, Pak? Enggak cerai dia. Ya. Nah, itu dalam 1 keluarga. Tetapi 1 keluarga, apabila dalam sebuah rumah ada di antara mereka berkurban, maka kesunatan akan dihasilkan pada setiap orang di rumah tersebut. Kemudian, tetapi adapun kurban bisa juga menjadi hukum wajib. Jadi dia bisa menjadi hukum wajib. Sasarannya bagaimana perbedaannya kalau jadi wajib? Kalau dia jadi wajib, maka bapak tidak diperkenankan memakan dagingnya. Kalau hukum kurbannya sunat, maka disunatkan memakan. Tapi kalau wajib, haram hukumnya memakan. Dia harus diberikan seluruhnya kepada orang lain. Kapan kurban itu jadi wajib?
Keterangan yang jelas bagi orang yang berkurban seperti perkataan seseorang, unta ini adalah kurbanku. Ketika dia ada punya peternakan, dia punya sapi misalnya ya, depan rumahnya ditanya, ini sapi siapa? Ini sapi untuk kurban ini, jangan yang lain ini. Maka hukumnya wajib dari pernyataan dia. Atau litain bin nazar, dengan nazar. Karena nazar itu paham Pak? Nazar itu konsep di dalam hukum agama untuk mempercepat kabulnya hajat. Tahun ini, habis pandemi ini, kalau nikah saya berkurban. Akhirnya berhasil dia itu. Habis pandemi selesai, dapat jodoh, menikah. Maka kurban tahun depan wajib hukumnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada dua kurban itu menjadi wajib. Satu, penjelasan dari yang bersangkutan. Saya wajib berkurban. Ini binatang kurban untuk saya. Yang kedua, karena nazarnya. Andai kata tanah yang di lingkar selatan itu laku, saya akan kurban satu bagian. Laku ternyata. Tapi pura-pura enggak tahu dia. Wah, itu nazar itu. Nazar itu konsepnya mempercepat kabulnya hajat. Ya. Saya kalau sembuh dari sakit ini, saya akan puasa Senin Kamis. Sembuh ternyata. Bahaya itu. Maka nazar itu yang sanggup-sanggup sajalah. Pokoknya kalau saya sembuh dari penyakit atau tanah yang di lingkar selatan itu laku, saya akan berderma sedekah 1 juta sehari. Gaji berapa loh? Gaji 2,5 juta. Itu kan tidak sesuai dengan kemampuan. Nah ini kategori sunnatnya. Apa namanya? Wajibnya. Wa yustaratu fi ma yukallifu fil udhiyah thalathatu surut. Adapun syarat bagi yang dibebani hukum kurban, syaratnya Pak, syarat orang yang dibebani hukum kurban. Pertama dulu muslim. Muslim, kita nih muslim. Maka ada beban hukum kurban. Pak Ustadz, kalau Bank BRI dikasih ada non muslim mengasih sapi atau kambing, boleh diterima? Boleh. Karena konsep hadiah tuh boleh kita menerima non muslim. Bapak terima, tapi syaratnya dia jangan menyebut, nih nanti kalau di tanggal 10 Zulhijjah kami sembelih untuk kurban, tidak perlu disebut nama Bapak. Nama siapa? Nama siapa saja yang kira-kira dia tidak sanggup berkurban, Bapak iringkan namanya. Biasa di masjid kami itu ada yang mengasih non-muslim, kasih, saya terima. Kok diterima katanya? Daripada tidak diterima, ini terbengkalai lagi kambingnya. Diterima. Lalu ada kaum masjid yang tidak pernah berkurban, nanti sebut nama kaum. Nah, itu boleh karena dia sifatnya hadiah. Tetapi yang dibebani di dalam kurban adalah orang yang muslim. Kita nih muslim. Yang kedua, balik dan berakal. Pak, lihat nomor 2 Pak, ada balik dan berakal. Terkadang ada orang ramai berkurban atas nama anaknya. Dia sebenarnya tidak beban hukum. Yang beban hukum itu siapa? Bapaknya. Karena ada syarat yang ketiga tuh bisa dilihat mampu. Si anak tuh nggak cari duit. Yang dibebani itu sebenarnya bapak dan ibunya. Jadi kalau dia berkorban untuk anaknya bagaimana Pak Ustadz? Bapaknya yang dapat. Seperti contoh orang berhaji. Anak yang berhaji pergi ke Baitullah, dia tidak jadi beban sebenarnya Pak. Haji kecil. Yang jadi beban ini siapa? Bapaknya. Tapi haji kecil itu apakah menggugurkan terhadap kewajiban rukun Islamnya? Tidak. Dia tetap akan berangkat haji nanti bila mana dia sudah masa balik dan mampu untuk pergi ke sana. Jadi kalau kurban atas nama anak itu hanya sekedar formal terhadap pekerjaan. Anaknya disebut namanya ketika kurban, tapi yang dapat pahalanya siapa? Tetap bapaknya. Pak Ustadz, kenapa masyarakat tuh banyak, ini belum berkurban anak saya, lalu disisipkan. Karena mindset berpikir masyarakat kita, kurban itu adalah tunggangan menuju surga. Memang betul hadisnya Pak, tapi itu adalah motivasi dari keutamaan berkurban. Malam yakun mudahi, siapa yang tidak berkurban, lam yakun rukaba, dia tidak memiliki tunggangan menuju surga. Ya syukur-syukur kalau ada aplikasi Gojek waktu itu. Nah jadi opini berpikirnya akhirnya anak saya belum berkurban Pak Ustadz, belum ada tunggangan dia masuk ke dalam surga, akhirnya dia kurban. Padahal asal dari hukum kurban itu adalah sunat muakkad. Kemudian beban yang dibebankan tentang hukum kurban ini ada 3 syaratnya. Pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga mampu.
Ukuran mampunya nanti kapan Pak? Bapak sekarang ini kan belum ketahuan mampu tidaknya. Ukuran mampu itu dilihat dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hitung-hitung nih. Gaji, kita hari raya tanggal berapa tuh? 29 apa Juli atau tanggal berapa? Oke, tanggal 30 Juli. Oh, tuh bulan Tuha lagi tuh. Kan tanggal Tuha itu kan? Ya artinya gaji kan dikeluarkan tanggal pertama. Nah, ketika kita mengukur kemampuan kita, ukuran kalau beli ini, kalau ikut serta kurban sekian, bayar cicilan mobil sekian, bayar cicilan rumah sekian, gaji sekian, oh nggak ada lagi nih. Berarti kita kategorinya tidak mampu waktu itu. Tapi selama ada kemampuan pada masa itu dan kita tidak mau berkurban pada masa itu, maka kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsepnya, Pak. Jadi kemampuan, yang mengukur kemampuan itu siapa? Kita pribadi. Kita pribadi. Antara kita dengan Tuhan saja yang tahu. Nah, itu makanya mampu. Nah, oleh sebab itu, anak yang belum masa baliknya atau belum berakal, dia hanya sekedar menunaikan pahala untuk bapaknya. Karena anak, bayi, dan orang gila tidak ada beban dengan perintah ini. Kalau orangnya gila bagaimana? Sama, tidak ada beban. Nah, maksudnya seorang muslim yang ingin berkurban memiliki biaya lebih dari nafkah yang dibebankan kepadanya pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Nah, ini yang disebut dengan hukum beban. Syurutul udhiyah. Syarat-syarat kurban. Syarat kurbannya, Pak. Pertama, syarat kurban itu harus binatang ternak. Tidak akan sah kurban kecuali dari binatang ternak seperti unta. Unta ada nggak di sini? Ada di Surabaya, di Jatim Pak. Ya. Sapi biasanya, kambing dan semua jenis-jenisnya. Maksudnya jenis selain sapi ada tidak? Kerbau boleh. Nah, kerbau itu dibolehkan di dalam jamus dalam bahasa Arabnya. Kambing jenisnya macam-macam Pak. Al-mu'iz, ad-dha'nu, kambing, domba dan sebagainya itu beda itu. Nah, itu boleh dan semua jenisnya. Kalau sondesik Pak Ustadz, itu nggak bisa ngomong. Binatang ternak yang dibolehkan baik jantan atau betina tidak masalah Pak ya, jenis kelaminnya laki atau perempuan ini. Masalahnya kalau perempuan tidak boleh, enggak, jenis binatangnya boleh, mau laki atau mau perempuan. Nah, untuk 1 ekor unta dan sapi dibolehkan untuk 7 orang, baik dari satu keluarga atau bersama orang lain. Misalnya kalau bapak punya saudara barengan yuk kita kurban. Berapa harga sapi? 12 juta, kita cari yang 12 juta aja, tapi syaratnya terpenuhi. Kumpul. Setelah dibelinya, datang dia ke mushola, ini kami satu keluarga 1 ekor sapi. Mantap itu. Nah, itu lebih memudahkan Pak. Kalau di mushola itu kan biasanya ada target berapa beratnya, karena yang dibagi harus sesuai target. Kita harus dapat 60 kilo nih. Ternyata panitia korupsi, kacau lagi tuh. Ya. B. Umur binatang ternak. Disyaratkan untuk binatang seperti unta tidak kurang umurnya 5 tahun. Unta harus 5 tahun Pak. Dari mana kita tahu? Cek akta kelahirannya. Dari mana akta kelahirannya? Departemen atau divisi peternakan. Kalau di Saudi itu ada peternakannya yang melegalkan. Ini yang boleh dibeli. Nah, ini namanya fardu kifayah di dalam kepemimpinan. Jadi kalau Bapak mau calonkan jadi anggota dewan, setidaknya Bapak menguasai hukum-hukum fardu kifayah dalam masyarakat. Nah, itu rumusnya. Supaya tidak ditanya nanti di hari kiamat. Nah, syarat-syarat kurban, kecacatan, umurnya, sidak orang DPR. Orang DPR aja nggak ngerti Pak, pasal masalah hukum umur kurban, bagaimana mau sidak. Maka oleh sebab itu perlu juga kita orang Islam ini berpolitik. Harus 5 tahun Pak. Kalau sapi dan domba tidak kurang dari 2 tahun. Sapinya harus 2 tahun. Kalau kambing tidak kurang dari umurnya 1 tahun. Kalau 6 bulan tidak bisa, tidak sah. Bagaimana cirinya sapi itu 2 tahun? Muncul tanduknya. Muncul tanduknya. Andai kata sapi bisa ngomong, saya belum 2 tahun katanya. Ya. Ini B, umur binatang. C, binatang tidak cacat. Tidak boleh cacat binatang yang dikurbankan. Diriwayatkan oleh Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda,
4 kecacatan yang tidak akan sah dalam kurban. 1 cacat pada matanya, ada matanya rusak. Namanya al-auraul bayyin auraha. Matanya picak, Pak. Picak, bahasa Banjar itu picak. Tidak punya mata 1. Maka dicek matanya. Yang kemudian yang kedua, memiliki penyakit yang jelas. Harus direpit tuh sapinya. Corona apa enggak tuh? Nah, jadi ada kejelasan. Dulu ada namanya virus yang masuk ke dalam sapi. Virus apa namanya? Antrak ya. Nah, itu Ulun pernah ngomong dengan intelijen terkait dengan virus corona ini, Pak ya. Jadi sangkaan-sangkaan yang ada di media sosial terhadap apakah ini konspirasi atau tidak, ternyata memang setiap negara tuh punya senjata biologisnya. Yang vaksinasinya hanya negara-negara yang menciptakan vaksin, hanya negara-negara yang menciptakan penyakit itu, virus itu yang bisa mengobatinya. Antrak itu buatan kita ternyata. Dan hanya kita yang bisa memiliki vaksinasinya. Dan diperlukan ternyata terkadang virus-virus seperti ini untuk menyerang negara orang yang memang ingin mengganggu NKRI. Itu rupanya saya dijelaskan ketika saya penataran di Lemhanas. Jadi sekalipun Ustadz, saya juga alumni dari Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Jadi nggak bisa ngomongnya sembarangan, harus NKRI. Oke Pak. Kemudian memiliki kaki binatang itu patah, berbahaya juga. Ayo rame-rame merobohkan binatang. Waktu roboh diinjak 10 orang yang injak sapi itu tadi. Patah kakinya. Tidak sah dalam proses itu. Patah kakinya. Maka perlu juga tahu ilmunya. Yang kira-kira dipusut langsung berabah sendirinya tuh. Itu kayak apa tuh Pak? Itu namanya sapiah. Jadi patah kakinya. Dan kandungan dagingnya sedikit karena sakitnya. Jadi ada sapinya kurus. Nah, itu jangan dibeli, tidak sah. Begitu juga tidak sah kurban karena gigi binatang itu tidak ada. Ompong. Kalau sapinya pakai behel Pak, itu sapi. Hilang sebagian telinganya atau tidak memiliki telinga. Nih, telinga. Terkadang ada sapi yang diberikan ciri, Pak ya, dilubangin di situ. Tidak masalah, tapi kalau separuh telinganya habis, itu tidak sah. Atau putus lidah binatang itu, atau tidak memiliki sama sekali, lidahnya putus. Cek dulu mulutnya. Makruh jika binatang itu tidak memiliki tanduk atau sebagian tanduknya patah. Nah ini ciri, maka kalau ada tanduknya patah jangan dibeli. Nah yang terakhir D adalah niat kurban. Disyaratkan niat di dalam kurban karena ia adalah ibadah. Dan niat tentunya dilakukan ketika menyembelih. Makanya biasanya nyebut namanya yang mau disembelih itu. Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan. Maka yang menyembelih jangan sembarangan. Karena yang menyembelih harus dapat izin dari orang yang memiliki sembelihkan. Jangan sembarangan. Ini aku yang nyembelihkan, aku belajar. Ini kurban siapa? Kurban si Pulan bin Sepulan. Engkau enak saja menyebut. Nah, jadi itulah wakalah di dalam penyembelihan itu terkait dengan niat sebenarnya Pak. Biasanya harus ada lembaran. Saya berkurban. Ada penjelasannya itu. Itu niatnya. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah terbitnya matahari pada hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan salat Id dan khutbahnya. Jika disembelih sebelum waktu tersebut, maka sembelihannya tidak untuk kurban. Waktu penyembelihan kurban berakhir di hari terakhir hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itulah yang disebut dengan waktu penyembelihannya. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan. Memakan dagingnya. Disunatkan untuk memakan daging binatang kurban yang disembelih sebanyak sepertiganya dan sisanya disedekahkan sepertiganya untuk fakir miskin dan sepertiga lagi dihadiahkan baik untuk orang yang mampu atau yang lainnya. Contoh Pak, mekanismenya seperti ini. Bapak jadi panitia kurban. 60 kilo. 60 kilo ya. Berat, anggap supaya enak menghitungnya saja. 1 ekor sapi itu kan biasanya untuk 7 orang ya. Nah 7 orang, anggap saja sapi itu beratnya 70 kilo. 70 bagi 7 orang berarti sama dengan
Per orang dapat jatah 10 kilogram. Ini 10 kilogram. Dari 10 kilogram ini, sepertiga hak yang berkurban. Dia boleh untuk menyantap makanan tuh. Sepertiganya. Sepertiga dari 10 kilo berapa, Pak? Anggap 3 kilo, 3 kilo lah kita anggap. Nah 3 kilo itu bon besarnya. Sisanya harus dihadiahkan dan disedekahkan. Kenapa biasanya di masyarakat dikasih bon kecil lagi untuk yang berkurban? Bon kecil itu fungsinya untuk memberikan kepada keluarga yang kepengen kita berikan daging. Yang bukan dari masyarakat situ. Yang sisanya 1/3 lagi, sepertiga lagi biarkan panitia untuk membagi kepada orang yang berhak. Cuma Bapak hanya dapat jatah di situ 3 kilo. Lebih dari itu berbahaya. Yang pasti bisa kolesterol tinggi. Nah, jadi hanya sepertiga. Tapi kalau dia ngambil 10 kilonya langsung, untuk apa berkurban? Pak Ustadz, saya mau disedekahkan saja, semuanya boleh tidak? Boleh, tetapi ambil Pak sedikit. Ambil sedikit saja, bersihkan, digoreng, makan tuh daging. Sunat hukumnya, bagi kurban yang sunat. Jadi kita tetap disunatkan untuk memakan. Ustadz, saya ini enggak bisa makan, sebab kenapa? Enggak ada lagi giginya. Nah, tuh enggak usah makan. Jadi itu yang disunatkan makan dagingnya. Dan afdal atau sangat memiliki keutamaan jika semua daging kurban tersebut disedekahkan dan hanya memakan sekedarnya saja untuk mengambil hukum sunat. Karena sedekah lebih mendekati makna takwa dan jauh daripada hawa nafsu. Jika binatang kurban itu hukumnya wajib, tadi kan ada hukumnya sunat muakkad dan sunat dan hukumnya wajib. Jika wajib, maka kalau dia hukumnya wajib karena kejelasan ketetapan yang berkurban atau karena nazar, maka tidak diperkenankan bagi yang berkurban untuk memakannya. Seperti itu juga dilarang menjual sesuatu yang dihasilkan dari binatang kurban tersebut. Dagingnya dapat dibikin dia pentol, esoknya dibawa dagang, haram hukumnya. Jadi daging yang dihasilkan dari kurban itu tidak boleh untuk dijual. Biasa, itu biasa tuh. Banyak tuh yang kayak gitu. Sekarang sunatnya. Ini sunatnya adabnya saja, Pak. Sunat dan adab-adab kurban. Disunatkan bagi orang yang ingin berkurban jika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambutnya, bulu badannya dan kukunya sampai menyelesaikan kurbannya. Bapak hari ini berniat kurban misalnya, tanggal 1 Dzulhijjah, masuk hilalnya masuk, ya, hilalnya masuk, tahu esok tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan motong kukunya. Kalau punya janggut, janggutnya dipelihara. Kalau punya kumis, kumisnya dipelihara. Rambutnya biarkan dulu panjang sampai selesai binatang kurban itu disembelih. Kok seperti itu Pak Ustadz? Pertama konsep nakliyah, itulah hadis yang menjelaskan. Yang kedua ada namanya konsep syafaat, Pak. Syafaat itu apa Pak Ustadz? Syafaat itu adalah istilah dalam sebuah pengadilan, dia pengacara pembela. Ketika seseorang di hari kiamat nanti dipersidangkan, tiba-tiba dia divonis masuk neraka. Nanti ada pembela. Pembela itu 3. Pertama dari amal soleh. Kurban masuk dari bagian amal soleh. Dia datang menghadap Allah. Ya Allah, Fulan bin Fulan, dia tahu tuh bahwa dia masuk neraka hari ini. Tapi dia dulu berkurban pada tahun pandemi, di masa orang tidak punya duit, dia kurban. Biasanya tidak pernah kurban, tapi masa pandemi dia kurban. Bagaimana kamu tahu? Saya kukunya, datang tuh kuku. Rambutnya datang jadi saksi. Semua datang Pak. Itu yang dikonsepkan menurut penjelasan Imam Ahmad. Bahwa yang dimaksud menahan tanda-tanda ini, menahan kuku, rambut, dia menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk bisa memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Nah maka disunatkan. Kalau dipotong juga Pak Ustadz tidak masalah, tidak dosa. Tetapi sebaiknya ditahan. Jadi dilihat-lihat dulu tanggal, kalau hari ini tanggal akhir bulan Dzulqa'dah, potong dulu dah. Jadi 10 harinya aman. Ya, 10 harinya aman. Itu 1. 2, disunatkan orang yang berkurban menyembelih binatang kurbannya sendiri. Bapak yang kurban, Bapak yang nyembelih sendiri. Nah, enggak berani dengan apa namanya? Dengan darah Pak Ustadz. Nah, diwakilkan, makanya ada namanya perwakilan, mewakilkan. Dulu Nabi menyembelih berapa ekor, Pak? 63 ekor unta sidin, Nabi sendiri yang menyembelih dengan tangannya. Jumlah sapi yang disembelih adalah 100 ekor. Jumlah binatang ternak, karena hilaf di kalangan ulama apakah sapi atau unta.
100 ekor binatang ternak ini, 63-nya Nabi yang nyembelih, sisanya Nabi menyerahkan pisau ini, ya Ali, izbah hadhihi al-udhiyah, sisanya engkau yang sembelihkan. Nah, kata-kata Nabi menyerahkan pisau kepada Ali inilah yang menjadikan sebuah aturan bahwa yang punya kurban itu harus memberikan izin kepada orang yang menyembelih. Dalam hal ini panitia kurbannya. Tolong disembelihkan ya, binatang saya. Oke, saya sembelihkan. Nah, itu perwakilannya, Pak. Untuk dapatkan pahala sunatnya. 63 itu Nabi menyembelih unta. Umur Nabi waktu itu berapa, Pak? Sekarang kita telusuri hadis ini. Jabir mengatakan hadis ini, pertama Nabi menyembelih 63 unta dengan tangannya sendiri, kemudian sisanya lagi. Ini kejadian pada Hudaybiyah. Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Sekarang hitung, Pak ya. Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun. 40, Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 40 tambah 13, Nabi di Madinah 10 tahun. 6 Hijriah berarti 40 tambah 13 sama dengan 53, 53 tambah 6 sama dengan 59 umur Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri 63 unta. Berarti Nabi sehat atau tidak? Nabi dalam kondisi itu kuat. Nah, sekarang orang bicara terhadap kemuliaan Nabi dengan kesehatan, tapi tidak pernah mengkaji bagaimana cara hidup Nabi. Nabi tak pernah makan malam dengan makanan berat, Pak. Nabi tak pernah makan gandum pada masa malam. Kalau kita mau tidur, ya amin. Bingung. Jadi itu bedanya. 3. Apabila penyembelihan diwakilkan kepada orang lain, maka disunatkan bagi yang berkurban untuk menyaksikan binatang tersebut. Nah, jadi kalau bapak yang tak mampu untuk menyembelih binatangnya sendiri, oh jam 5 lewat ya. Kalau tidak sanggup menyembelihnya sendiri, maka bapak saksikan. Lalu baca doanya tuh, doanya ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu baca ketika darah itu tercucur dari binatang tersebut. Jadi baca inna salati, karena awal pertama darah yang keluar dari binatang tersebut, dia akan menghadap kepada Allah untuk memintakan ampun kepada kita. Ya Allah, ini yang luar biasanya. Nah, sisanya disunatkan menjaga etika ketika menyembelih, dan sisanya lagi ini adalah aturan di dalam penyembelihan. Nah, ulun kira ini yang bisa disampaikan terhadap hukum kurban. Pada intinya, kurban ini hukumnya sunat muakkad bagi yang mampu. Maka kalau kita ada kemampuan, ini ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jadi tahun kemarin itu ada penyembelihan hewan kurban di kampung saya. Nah, kebetulan pada saat tahun kemarin itu yang memberi yang berkurban itu adalah orang berduit, Ustadz. Orang beruang. Jadi beliau memiliki usaha gamis terkenal di Banjarmasin untuk anak-anak muda yang kayak kami ini. Nah, jadi pada saat berkurban itu beliau meminta kepada kami para panitia di kampung itu untuk meminta bagian yang dipilih oleh dia sendiri, Pak Ustadz. Bapak, nanti saya minta yang ini ya, yang ininya nanti terserah aja dibagikan, kayak gitu Pak Ustadz. Nah, untuk timbangan pun sesuai permintaan dia kan, karena dia mintanya seperti itu ya kami lakukan lah Pak Ustadz. Tapi pada saat itu teman-teman di komplek di kampung itu sudah malas sudah untuk memotongkan, lanjut lagi untuk mencukur kulitnya, menguliti, memotong, karena gimana ya sifat orangnya itu tadi. Nah, itu gimana jadinya nanti Pak Ustadz kalau sudah ke tangan masyarakat yang kurang mampu, bahkan kan beliau sudah meminta sendiri ke panitia gitu. Ya. Oke. Nah, itu terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi atau dikumpulkan dulu atau jawab langsung atau gimana?
Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz, mau menanyakan terkait dengan korban ini kan kebetulan apabila ada korban itu pasti ada kulit, kepala dan lain sebagainya. Apakah itu boleh maksudnya diberikan kepada yang merawat sapi, maksudnya itu yang menguliti sapi dan lain sebagainya, biasanya seperti itu Pak. Nah itu apakah dalam hukum Islam itu diperbolehkan seperti itu Pak? Jadi kulit, biasanya itu kulit, kepala, dan kaki biasanya itu Pak. Ya itu aja mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ya. Pertama, ada ketegasan di dalam panitia sebenarnya. Itu penting. Ketegasan itu tapi dikalkulasi dulu. Kalau dia kasih satu ekor sapi dengan kalkulasi 60 kg, kemudian dia minta sepertiganya saja, sah-sah saja tuh. Jadi kalau dia menunjuk timbangannya itu sepertiganya saja tidak masalah. Kalau dia satu ekor sapi. Tapi kalau satu ekor sudah kurbannya satu bagian saja, kemudian rewel lagi minta, nggak usah dibawa lagi dah tahun depan. Jadi ketegasan panitia itu penting. Nah kalau di kami ada namanya konsultan hukumnya. Jadi di masjid kami ada konsultan hukumnya, itu yang menyeting terhadap perkara operasional pelaksanaan kurban. Jadi ketegasan saja lagi. Karena itu enggak satu dua orang itu di kampung itu biasa. Ada yang memang ngasihkan tapi tujuannya memang nyari nama bisa. Tapi kita berhusnuzon saja. Husnuzonnya dengan apa? Dengan permintaan-permintaannya bisa dibaca. Ya, kira-kira itu yang saya bisa jawab. Yang kedua, rasanya di dalam tulisan yang kita tadi bisa aja di-share nanti tulisan itu. Ulun lupa di poin yang keberapa. Oh, ini Pak. Halaman 8. 8-nya itu, halaman 8. Halaman 8 ke 9. 8 ke 9 itu jawabannya. 8 ke 9. Terus saya bacakan. Wala yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah nadhran kana aw tatawwan wala yajuzu ja'lul jildi wa ghairihi ujratan lil jazar. Nah, halaman 9 di atas, paling atas ya, sedikit lagi. Halaman 9 setelahnya Pak. 8 untuk redaksi bahasanya nah sampai situ. Dan tidak boleh memberikan kulit atau yang lainnya seperti upah bagi yang menyembelih binatang tersebut. Ini menurut Syafi'i. Jadi misalnya saya penyembelih kurban Pak ya. Saya sembelihkan ya, nanti saya minta kepalanya. Ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan ke siapa? Dia yang meminta itu yang kena haram. Yang meminta kena haram. Kalau panitia ini kan terpaksa ngasihkan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah bagaimana ketetapan seluruh yang berkurban. Yang kurban ini sepakat panitia, nih nanti kalau disembelih andai kata ada penyembelihnya kita kasihkan aja kepalanya. Jadi inisiatif itu muncul dari yang berkurban, bukan permintaan penyembelih. Kalau penyembelih yang minta haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Jelas itu di dalam hukum di kitab Al-Mu'tamad, Fiqhus Sunnah, Fiqhul Islam wa Adillatuh semua mengharamkan kecuali Abu Hanifah. Itu pun melihat kondisi ekonominya. Kalau si penjegal ya namanya ya. Penjagal. Kalau penjegal beda ya Pak ya. Penjagalnya itu adalah kondisi ekonominya lemah termasuk orang miskin, maka dia boleh untuk mengatakan itu. Itu pendapatnya Abu Hanifah melihat status ekonomi. Sekarang kan tidak bisa lagi kita melihat status ekonomi Pak. Kehati-hatian hukum. Nah, jadi kalau orang yang berilmu biasanya dia aib untuk mengatakan nanti saya minta aib gitu. Ya. Saya tahun kemarin 20 ekor saya sembelih.
1 ekor kepala aja enggak pernah datang ke rumah saya. 20 ekor Pak, saya sembelih. Kecil aja orangnya. Ya, itu jawaban saya Pak ya. Jadi bagaimana kalau misalnya biasanya yang tukang siangi minta kulitnya bagaimana? Itu kembalikan lagi kesepakatan kepada si kurban. Bapak Ibu kira-kira merelakan nggak kalau ini kita hadiahkan kepada, jadi konsepnya bukan sebagai upah Pak ya, menghadiahkan. Beda bahasa sebenarnya, beda bahasa. Kira-kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ada lagi? Oh silakan Pak. Betul. 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 Asuransinya ada enggak? Nah ini sebenarnya profesionalitas terhadap penjualan Pak ya. Profesionalitas yang terhadap penjualan. Nah, itu yang ulun katakan tadi, bahwa ini sebenarnya harus ada pengawasannya. Tidak bisa sembarangan. Ini kewajibannya adalah sebagai stakeholder. Dalam hal ini DPR, kemudian pelindung hukum kita, pemerintah untuk mengawasi itu sebenarnya. Ada profesionalitas. Sekarang, nah ini ulun kembangkan jawabannya Pak ya. Kemarin sebelum pandemi, di bulan Mei tahun 2019, kami mengikuti penataran produk jaminan halal. Bukan MUI lagi yang megang, tapi ada badan tersendiri. Jadi kenapa harus ada badan sendiri? Memang daging yang dijual, contoh daging yang dijual daging sapi. Tapi yang membawa daging itu adalah bekas membawa babi. Itu kejadian di Banjar. Jadi daging babi dulu diambil, bekas daging babi itu diantar, itu kan di mobil boxnya itu kan ada bekas-bekasnya Pak ya. Nah itu juga pengaruh sampai ke sana. Nah solusinya akhirnya terhadap orang yang mau masuk ke dalam angkutan-angkutan seperti ini harus ada verifikasinya. Nah, jadi satu itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya di dalam hal ini. Tetapi kalau kita menelusuri dari hadis yang diriwayatkan Bara' bin Azib ini, kenapa patahnya itu? Ini pecah dua pendapat ulama. Hadis ini Pak, kenapa dilarang al-arja'ul bayyin zal'aha, kaki yang patah itu dilarang, kaki yang asalnya patah karena dia susah untuk mencari makanan yang bagus. Itu asal dasar hukum kecacatan dalam hadis ini. Maka sebagian pendapat Syafi'iyah seperti pendapat di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Al-Khatib Asy-Syarbini itu membolehkan dalam proses penyembelihan tiba-tiba patah, sama tadi menurunkan binatangnya tiba-tiba patah. Kenapa? Dia sebenarnya tidak patah. Patahnya binatang itu yang ditakutkan adalah susah mencari makanannya. Itu tujuannya, sehingga ada yang membolehkan al-arja itu, patahnya kaki. Jadi sebab patahnya, kalau sebab patahnya karena jatuh tadi, maka diperkenankan. Tapi mubahun ma'at takrih, jadi boleh tapi bersamaan dengan kemakruhannya. Karena kondisi sapi itu dalam kondisi sakit sebenarnya. Dalam kondisi sakit. Dan jawaban ulun itu Pak. Jadi kalau ditanyakan sah menurut pendapat di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Nah itu jawaban saya Pak. Kira-kira itu. Ya, ada lagi? Oh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun tanyakan, kalau kita tuh berhakikah, bolehkah pakai sapi? Katanya 7 orang, boleh katanya berhakikah pakai sapi. Terus satu lagi, ada yang melahirkan tapi anak bayi itu di inkubator sudah 15 hari, katanya sampai 21 hari harus dihakikahi. Bagaimana caranya itu? Oh, terima kasih. Makasih.
Kitab ini yang dikaji ini saya menukil di dalam kitab Al-Mu'tamad. Semua rujukan kepada Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan hukum akikah dengan menggunakan binatang yang telah dikias sebagaimana kurban. Jadi unta boleh, sapi boleh, kambing boleh. Yang tidak membolehkan siapa? Pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berdasarkan hadis bahwa Nabi mengakikahi cucunya adalah dengan kibas atau dengan domba. Dari konsep redaksi hadis dengan kibas, inilah yang akhirnya ditetapkan oleh Imam Ahmad, akikah tidak bisa dikias, bahwa binatangnya harus kambing. Itu satu. Pendapat siapa ini? Imam Ahmad. Diadopsi oleh Tarjih Muhammadiyah, sehingga di dalam pendapat Muhammadiyah tidak dibolehkan akikah menggunakan sapi. Itu satu. Tetapi dalam pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i, hukum akikah, di dalam hukum akikah dengan kurban sama. Pembedanya di mana? Pembedanya adalah pada kasus bahwa akikah disembelih untuk bayi yang baru lahir, sedangkan kurban disembelih untuk pelaksanaan Idul Adha. Kesamaannya di mana? Ketika ada seorang bayi di zaman Rasulullah, itu jawaban dari Syekh Wahbah Zuhaili. Ketika ada seorang bayi yang lahir sebelum masa 7 hari sebelum dia diakikahi. Jadi tarik mundur, anggaplah misalnya tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya, berarti tanggal 3 Zulhijjah ibunya melahirkan. Setelah itu ada hukum akikah kan dia? Karena pada masa itu hari raya kurban, lalu bapaknya menyembelih 1 ekor unta. Sabda Nabi kepadanya adalah, ini mencukupimu untuk melakukan akikah. Nah, dasar itulah lalu menjadi sebuah ketetapan analogi bahwa akikah dengan kurban sama hukumnya. Jadi kalau kita lihat pendapat ulun hanya memilihkan 2 pendapat, Bu ya. Ahmad bin Hambal tidak membolehkan akikah dengan kiasan yang lain, sedangkan Syafi'i boleh. Jadi bagaimana Pak Ustadz keyakinan hati Bapak Ibu yang kemana arahnya? Kalau yang membolehkan banyak mazhab Syafi'i. Itu ditukil dalam kitab Al-Mu'tamad, Al-Mughni, kemudian kitab Ar-Raudah. Nah ini di dalam penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan tadi. Jadi kalau memang misalnya kalau pakai sapi, analoginya berarti 1 ekor sapi boleh untuk 7 bagian. Itu jawabannya, Bu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Bayi yang baru lahir. Hukum akikah itu kapan? Akikah itu berlaku dari setelah dia lahir. Sampai kapan? Sampai sebelum masa baliknya. Kesunatannya dapat 21 hari. Sunatan maksudnya afdol, Pak. Hari ini bayi itu dilahirkan, esok pagi bapaknya menyembelih 1 ekor kambing, boleh tidak? Boleh. Batasan keafdolannya sampai 7 hari. Sedangkan Rasulullah menyebut dalam kerangka kemampuan. 7 hari diberikan space waktu. Nah, ini dalam 7 hari mampu tidak dia? 7 hari tiba-tiba tidak mampu, masuk lagi 7 hari lagi tambah 14 hari. Kalau 14 hari dia tidak mampu lagi bapaknya untuk menyembelihkan anaknya 1 ekor kambing, tambah lagi 7 hari, 21 hari. Lebih dari 21 hari menurut Imam Ahmad tidak menjadi keafdolan lagi, tapi dia tetap menjadi tuntutan kepada anaknya untuk berakikah, sekalipun hukum akikah adalah sunnat muakkad. Jadi akikah itu langsung boleh. Hari ini melahirkan, esok. Itu di dalam kitab Mu'tamad. Itu jawabannya, Bu. Tidak boleh, haram. Memang ada yang berpendapat, tapi saya tidak sependapat. Karena pendapat itu seperti benang jahit. Kalau istilah ada benang nelon, ada benang jahit, saya istilahkan pendapat ini seperti benang jahit. Ditarik sedikit, pagat. Paham maksudnya, Pak? Pendapatnya teramat tidak kuat berdasarkan analisa dalil. Nah, itu yang dihukumkan. Yang boleh itu seperti tadi, Bu, dalam kasusnya hadis. Bayi lahir tanggal 3 Zulhijjah. 7 hari lagi kan hari raya tuh. Lalu dia nyembelih 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing untuk kurban, dapat akikahnya. Analoginya bagaimana? Hari Jumat nanti hari raya kita kan? Jumat kan hari raya kan ya? Hari Jumat tuh sunat mandi tidak? Sunat mandi. Kalau hari raya sunat tidak mandi? Subuh-subuh Bapak nawaitu gusla, sahajaku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala.
Selesai pakai handukan, masuk lagi ke kamar mandi. Sahajaku mandi hari raya. Boleh tidak 2 kali itu mandi? Apakah hanya sekali niat dapat 2? Ijajtama sunat. Kalau terkumpul 2 sunat, maka sekali pekerjaan dapat. Paham maksudnya? Hari Jumat kebetulan hari raya nanti. Bapak langsung mandi saja. Sahajaku mandi sunat hari raya Idul Adha. Karena Allah Ta'ala dapat sholat sunat Jumatnya. Paham maksudnya ya? Nah, kalau mandi sunat, Pak Ustadz mendingan mandi wajib katanya. Oh, terserah itu udah. Ya itu jawabannya Bu. Ada lagi? Kalau tidak kita tutup. 5-10 menit. Cukup ya? Cukup Bapak Ibu? Ya, diserahkan mikrofon kepada pembawa acara. Lanjut doa Ustaz. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemeliharaan kepada kita dengan cara menjaga kesehatan kita, memberikan kita kekuatan di dalam bekerja dan berusaha. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan keluarga dengan ketakwaan kepadanya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Amin ya Allah. Bismillah. Nas'aluka ya Rahman ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.